Salam patriot, gagah, berani, tangguh. Uniwara, Jaya terkemuka. Uniwara, Green Campus. Apa tekad kita? Terdepan dalam prestasi. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wahyu Suhaimi dengan latar yang baru juga di podcast Uniwara Talk, ngobrol bareng Patriot. Hari ini dengan studio yang berbeda juga. Yang kemarin kita di lab bahasa Inggris dan sekarang kita ada di lab matematika. Bisa terlihat sangat fresh sekali. Jadi kita mungkin mulai beberapa minggu kemarin kita akan berganti-ganti latar belakang. Jadi nggak cuma di ruangan cyber team saja seperti itu. Juga mengenalkan kepada pemirsa bahwasanya Uniwara itu nggak cuma ada di cyber team aja. Jadi banyak banget lab yang akan kita tempatkan buat syuting di podcast Uniwara Talk dan beberapa program lainnya. Dan itu masih dirahasiakan juga. Jadi stay buat teman-teman yang ingin melihat kelanjutan dari apa sih Uniwara itu dan ada apa aja di Uniwara itu. Nah, kebetulan banget nih hari ini kami cyber team kedatangan tamu yang benar-benar spesial banget. Beliau adalah Dr. Haji Sugeng Pradipto. Beliau juga adalah Ketua PPLPP Pak ya, Ketua PPLPP di Uniwara. Dan juga beliau adalah salah satu pencetus atau pembangun dari cyber team. Jadi sebelum ada cyber team, Bapak Sugeng lah yang punya ide tentang cyber team seperti itu. Nah, silakan Pak untuk perkenalan diri lebih rinci lagi Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dikenalkan nama, jabatan, yang punya ide untuk cyber di Uniwara, kemudian ya termasuk penggagas dan yang membidani Uniwara, lahirnya Uniwara. Itu juga saya, kemudian dan tim tentunya ada beberapa orang, tidak banyak. Kalau banyak itu terlalu banyak ngomong nanti. Jadi sedikit bicara banyak kerja. Itu sehingga lahir Uniwara dan sekaligus sebagai dosen juga masih aktif ya di prodi pendidikan ekonomi. Ya. Kalau yang di luar ini yang di kampus ya, yang di kampus. Yang di luar ya pernah sudah lewat ya, pernah jadi direktur PDAN, ketua KONI, komisaris salah satu bank milik pemerintah daerah. Nah itu CV ya paling untuk mengenalkan itu ya. Istri satu dengan 3 orang anak ya, 3 orang anak. Wow. Ya. Jadi cucu 1. Cucu udah menjadi seorang kakek berarti. Ya, udah kakek. Alhamdulillah. Udah cukup ya. Iya. Berarti nunggu jadi buyut berarti Pak ya? Ya. Karena cucu pertama itu perempuan, insya Allah nanti buyut. Amin. Nah Pak, berarti sebelum jadi ketua PPLPP itu Pak banyak banget pengalaman Bapak di bidang lain Pak berarti? Iya. Saya juga pernah menjadi pucuk pimpinan dari lembaga ini yang sebelum jadi Uniwara itu dulu STKIP ya, mulai tahun 98 sampai 2006 ya, sampai 2006. Dari 1998 Pak? Ya. Berarti masih apa ya? Masih ada pengalaman di dalam zaman Orde Baru Mbak berarti Pak ya? Ya. Wow, itu benar-benar saksi sejarah teman-teman. Ya. Kita mendengarkan saksi sejarah dari Uniwara sendiri. Nah, tema hari ini adalah masa depan, seperti apa sih masa depan Uniwara di sudut pandang Ketua PPLPP kita. Nah, sebelum kita ke pertanyaan yang lain, ini Pak, PPLPP itu sebenarnya apa Pak? PPLPP itu kan singkatan dari Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan PGRI. Ya. PPLPP PGRI berarti? Ya, PPLPP PGRI. Dulu namanya yayasan. Nah, kemudian para pendiri sepakat untuk mengubah menjadi PPLPP sebagai badan penyelenggara. Nah itu dipersyaratkan oleh pemerintah secara hukum bahwa perguruan tinggi itu harus memiliki badan penyelenggara. Nah badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum itu bisa yayasan, bisa perkumpulan, bisa perserikatan. Nah yang dipilih awalnya itu yayasan.
kemudian situasi kebijakan pemerintah itu kemudian sepakat memilih para pengelola ya, para pendiri itu sepakat mengubah menjadi perkumpulan. Nah, sampai sekarang tetap menjadi perkumpulan. Ya, perkumpulan itu setara dengan yayasan, setara dengan perserikatan. Itu kalau ada di perguruan tinggi lain itu bentuknya perserikatan sama. Jadi sejajar tapi cuma beda nama aja Pak ya? Beda nama. Ya. Nah, buat teman-teman nih sebelum kenal Uniwara, nah for your information, kita sebelum menjadi Uniwara itu sebelumnya menjadi STKIP. Nah, ini nih juga menjadi pertanyaan bagi saya pribadi. Nah, kenapa sih Pak PPLPP itu mengubah STKIP menjadi Uniwara Pak? Alasannya seperti apa kira-kira? Ya, itu pertama karena gairah dari teman-teman dosen ingin berkembang lebih besar lagi kampus ini, maka harus ada perubahan bentuk. Nah, kemudian salah satu bentuk yang dipilih bukan institut tetapi universitas. Ya. Kenapa universitas? Karena universitas itu mandatnya lebih besar, ya, lebih besar, bisa membuka berbagai macam program studi, tidak terbatas. Tetapi kalau institut itu masih terbatas, fakultasnya masih terbatas. Nah, dengan berubah menjadi universitas, itu yang kita kejar adalah universitas, maka bisa macam-macam. Nah, ini yang akan datang ini akan punya adik baru program studinya. Nah, di bawah, nah selain tadinya kan kita punya dua lembaga tuh, selain STKIP punya STIT. Nah, STIT sudah sekarang kita gabung jadi satu. Ya, kita gabung jadi satu menjadi Fakultas Ilmu Agama, FAI, ya, Fakultas Ilmu Agama di Uniwara. Sudah gabung, ya, sudah gabung. Nah, ini kita akan tambah 3 program studi lagi. Ya, 3 program studi. Insya Allah dalam waktu dekat. Satu, manajemen bisnis syariah. Manajemen bisnis syariah ya? Manajemen bisnis syariah yang pertama. Yang kedua, ekonomi syariah. Yang ketiga, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Jadi 3 ini. Dalam waktu dekat, insya Allah. Dalam waktu dekat akan ada. Insya Allah. Ini ya, berita baik buat teman-teman calon mahasiswa dari Uniwara. Jadi kayak, oh kok Uniwara nih kelihatannya ini aja. Kita bakal adain 3 program studi baru dari Ketua PPLPP sendiri. Bakal ada 3 program baru. Ini benar-benar berita yang bagus banget Pak. Buat apalagi setelah ini kan akan ada maba yang di era banyak banget wisuda dan segala macam, bakal ada banyak yang masuk. Itu bakal nambah banget buat pertimbangan buat orang-orang Pasuruan, apalagi di luar Pasuruan, apalagi bahwasanya wah di Pasuruan ternyata ada manajemen syariah, ada ekonomi syariah dan pendidikan guru madrasah dan ibtidaiyah juga Pak. Nah, untuk Bapak sendiri kan tadi udah Pak STKIP, karena dari STKIP menjadi Uniwara itu karena ada tantangan tersendiri. Yeah. Apakah ada kemungkinan Pak Uniwara akan menjadi sebuah universitas negeri Pak? Nah, ini memang ketika kami ketemu dengan pemerintah daerah, itu ada wacana itu. Oh iya. Ya. Di Pasuruan ini harus ada perguruan tinggi negeri nih, ya, harus ada perguruan tinggi negeri untuk memberikan support kepada pemerintah daerah agar daerahnya itu juga bisa berkembang, berakselerasi. Dengan adanya perguruan tinggi negeri, pemerintah daerah juga akan berakselerasi untuk pembangunannya. Nah, ini beberapa kali pertemuan, seringkali dialog muncul dengan pimpinan daerah yang ada keinginan. Ini kan sebetulnya masyarakat juga ingin ada perguruan tinggi negeri. Nah, kemudian pemerintah daerah ada. Kita siap untuk apabila pihak-pihak ini punya pemikiran yang sama untuk menjadi negeri. Namanya saja sudah wira negara. Betul. Nah, ini siap untuk nama saja udah wira negara, kita udah siap Pak menjadi sebuah perguruan tinggi negeri Pak. Ya. Kita udah menjadi belum menjadi negeri pun kita sudah berani bersaing dengan negeri Pak. Ya. Apalagi udah menjadi negeri. Wah, itu benar-benar bakal keren banget sih Pak. Nah,
menurut pandangan Bapak Sugeng sendiri nih Pak, gimana sih Pak masa depan Uniwara Pak menurut Bapak, pandangan Bapak sendiri? Ya, kalau saya lihat perkembangan dari waktu ke waktu, Iya Pak. Mulai perguruan tinggi ini yang namanya STKIP, saya mengikuti. Jadi lahir pertama di 86, kemudian sampai sekarang. Dari sisi kualitas, ya, dari sisi kualitas maupun dari sisi mahasiswa, dari sisi fasilitasnya, itu ada pertumbuhan, ada perkembangan dari waktu ke waktu. Ini menggambarkan adanya gairah, adanya keinginan yang tumbuh dari sivitas akademika, dari seluruh komponen yang ada di kampus ini ingin berkembang, ingin maju, ingin berpartisipasi dalam negara ini untuk menyiapkan generasi-generasi masa depan ini untuk bisa berperan lebih besar lagi. Ini sudah kelihatan. Jadi dulu mahasiswanya itu banyak mereka yang kerja, yang lulusan SMA sedikit. Sekarang bisa kalian saksikan ya, bisa kalian saksikan sendiri. Ada nggak di antara teman-teman kalian itu yang inputnya usianya di atas 30? Nggak ada. Tidak ada Pak. Ya. Nggak ada. Semuanya fresh graduate dari lulusan SMA. Ini menggambarkan ada evolusi ya, ada perubahan yang luar biasa, sehingga mahasiswa kita itu sudah mahasiswa yang memiliki masa depan yang panjang, masa depan yang luar biasa. Bukan masa depan yang tinggal sedikit karena sudah bekerja, mengisi waktu kemudian pensiun, ya enggak. Tapi memang jenjang yang mereka inginkan dari SMA kemudian perguruan tinggi. Nah, ini kita siap mengantar untuk anak-anak SMA meraih cita-citanya. Gitu. Ada gambaran nggak sih Pak, kayak Uniwara itu akan menjadi apa gitu? Gambaran Bapak sendiri, gambarannya itu seperti apa? Kalau tadi kan tentang proses dari Uniwara dari tahun 1986 sampai sekarang yang dimana itu udah benar-benar berkembang banget. Saya pribadi sebagai maba dari 2021, saya angkatan 2021 Pak, ngelihat Uniwara udah punya lab, udah punya tim cyber yang benar-benar saya juga diamanatkan untuk menjadi host di sini. Itu benar-benar wow, ternyata saya juga pernah ikut pertukaran mahasiswa Pak. Itu benar-benar kayak kita tuh udah bisa bersaing Pak, dari sekelas negeri pun kita udah bisa bersaing karena ada beberapa bagian yang mereka nggak punya tapi kita punya gitu. Nah mungkin Pak Sugeng ada gambaran Uniwara itu di masa depan akan menjadi apa kira-kira Pak? Apanya ini kalau deskripsikan memang luas banget. Luas, ya. Paling tidak menjadi pilihan pertama dari masyarakat ketika ingin kuliah. Itu kira-kira deskripsi yang umum yang bisa ditangkap oleh siapa saja. Kemudian salah satu angan-angan, mimpi-mimpi itu yang diharapkan menjadi faktor penggerak kita untuk lebih besar lagi energi membangun kampus ini adalah supaya kita di waktu yang akan datang itu bagaimana punya fakultas kedokteran. Nah, itu kan bukan sesuatu yang tidak mungkin itu. Iya Pak. Ya, sesuatu yang tidak mungkin bukan itu. Tetapi kita akan ke sana. Itu yang energi yang akan menggerakkan kita. Jadi kalau kampus punya kedokteran itu kan keren. Keren Pak, ya, keren banget. Keren. Nah itu yang ide-ide dari teman-teman dosen itu ada yang sampai ke sana pemikiran. Nah, gitu. Berarti apa ya? Menjadi pilihan nomor satu masyarakat untuk berkuliah. Jadi nggak kayak kalau saya nggak keterima di sini baru saya masuk Uniwara. Jadi kita harus menjadi yang pertama dan niatan pertama orang-orang. Oh, aku pengen kuliah, tapi di mana nih? Langsung lah di Uniwara gitu Pak. Ya, jadi kalau pengen ini sudah kita sudah on the track ya, sudah on the track. Yang berkembang di antara kalau mahasiswa saya tanya, kenapa kuliah di Uniwara? Kenapa nggak di kampus sebelah tetangga kita? Pak, kami ini serius kuliah.
kalau ingin serius kuliah ya berkembang di masyarakat. Kalau ingin serius kuliah di Uniwara. Kalau kuliahnya sambil lalu saja, ya di luar Uniwara. Jadi gitu. Jadi kalau ingin serius kuliah, ingin dapat ilmunya, jadi Uniwara. Karena proses pembelajarannya serius, dosen-dosennya juga serius, membinanya juga serius. Kalian bisa merasakan sendiri. Nah, nunggu apa lagi nih buat teman-teman yang udah lulus dari SMA dan sederajat? Nunggu apa lagi? Apa mau nunggu lama? Ayo segera daftar di Uniwara. Karena apa? Banyak beasiswa, dosen-dosen yang benar udah go nasional dan go internasional juga. Juga banyak banget orang-orang yang dengan UKM yang banyak, UKK yang banyak, pasti bisa bikin kalian betah dan juga bisa menambah pengalaman kalian. Bukan cuma di kuliah sekedar kuliah pulang. Tidak, kita punya UKM, kita punya UKK, kita punya benar-benar banyak banyak aktivitas dan juga banyak ruangan yang bisa menambahkan kreativitas kalian. Ada lab matematika yang seperti ini, ada lab bahasa Inggris yang kemarin, dan juga ada cyber team juga. Masih banyak lagi lab ruangan-ruangan yang belum kita ekspor. Jadi tunggu apa lagi buat teman kita? Segera kuliah di Uniwara. Nah, udah perbincangan tentang masa depan seperti masa depan Uniwara itu seperti apa Pak ya? Nah, kira-kira Pak, udah kira-kira untuk mahasiswa saat ini gambarannya udah sesuai nggak Pak menurut Bapak? Menurut statistik Bapak tentang sebagai sudut pandang Ketua KPLPP, mahasiswa Uniwara sekarang tuh udah sesuai nggak Pak dengan Bapak sendiri? Ada salah satu, menurut pandangan saya, ada salah satu yang masih kurang mahasiswa. Tadi sudah kalian sampaikan bahwa ada banyak ormawa di sini. Iya, ya. banyak ormawa di sini. Ada banyak ormawa. Artinya apa? Ketika mahasiswa punya bakat minat, ingin mengembangkan diri di luar akademi, ya. Karena nanti setelah lulus itu ternyata kemampuan non akademik itu akan dibutuhkan di sana. Kesempatan mendapatkan peluang-peluang itu yang kadang-kadang yang kita temui atau seringkali itu yang non akademik. Nah, mahasiswa masih belum banyak memanfaatkan kesempatan untuk berorganisasi, untuk mengembangkan diri. Misalnya kalau senang musik ya ada Soul Voice untuk mengembangkan kemampuan bermusiknya. Kalau ingin teater ada teater. Itu tidak semuanya. Termasuk UKM yang lain. Kalau punya hobi untuk mengembangkan riset ya, ilmiah misalnya, kemampuan ilmiahnya ingin diasah, juga ada lembaga riset mahasiswa. Mau apa gitu? Semua sudah siap, sajiannya siap, tinggal menu-menunya sudah siap, tinggal mau ngambil enggak gitu, mau memanfaatkan. Kesempatan itu harus diambil. Belum semua mahasiswa. Paling tidak minimal itu satu lah harus masuk organisasi supaya punya pengalaman, sehingga ketika lulus nanti tidak gagap di masyarakat. Ketika berorganisasi itu tidak gagap ketika mereka sudah punya pengalaman pada saat mahasiswa. Apalagi kalau sudah menjadi ketuanya, menjadi sekretaris, wah itu mereka akan luar biasa nanti ketika bekerja. Keren gitu. Akan larinya cepat ini. Ada nggak Pak peningkatan dari mahasiswa Uniwara untuk pada era saat ini Pak? Peningkatannya tadi kan kayak kurangnya mahasiswa Uniwara itu kurangnya minat untuk berorganisasi. Sekarang peningkatan mahasiswa Uniwaranya ada di sih Pak untuk era saat ini Pak? Nah, saya kan selalu membandingkan ya. Ini harus dibanding-bandingin untuk mengetahui apakah ada peningkatan atau penurunan. Sebenarnya kalau dari short term ya, dari tahun ini dengan tahun ini memang nggak bisa. Tetapi ketika dibandingkan 4 tahun atau 5 tahun, itu akan kelihatan bahwa memang mahasiswanya itu lebih keren-keren, gitu. Lebih hebat-hebat, lebih kreatif-kreatif. Dan kalau ukurannya itu adalah bagaimana peran mahasiswa mengikuti event-event nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan misalnya. Itu kelihatan keren sekali. Mahasiswa banyak. Ternyata misalnya ya P2MB misalnya, P2MB. Kampus kita ini
mendapatkan 5 dari 6 jenis program yang ada di situ. Mendapatkan 5. Tidak semua perguruan tinggi negeri loh dapat 5. 5 itu paling banyak. Ketika saya lihat itu ya daftar yang mendapatkan hibah P2MB itu, mahasiswa kewirausahaan itu sedikit sekali yang mendapatkan 5 paket, 5 paket. Yang banyak itu 2, 1, kita dapat 5. Wah ini nasional ya, skala nasional. Begitu dilakukan setelah mereka selesai, dilakukan expo, ya, dilakukan expo untuk pameran produk mahasiswa. Ternyata keren. Kita masih mendapatkan juara harapan 2 tingkat nasional. Tingkat nasional. Ya. Jadi saingannya itu negeri-negeri di sana. Ya, ternyata kita bisa bicara, kita bisa berkompetisi walaupun dengan negeri sekalipun yang jumlah mahasiswa juga jauh lebih banyak, yang konon menjadi pilihan banyak alumni SMA ya. Ternyata kita mahasiswa kita tidak kalah dalam berkompetisi itu. Nah itu membuktikan bahwa mahasiswa kita kualitasnya juga bagus, pembinaannya itu kan juga perlu dibina, juga bagus. Ya. Oleh karena itu sudahlah, kalau bicara dengan negeri, dengan fasilitasnya negeri, dengan kita yang ada di sini, itu kalau diskor istilahnya anak-anak muda ya 11-12 lah. Iya. 11-12 itu. Jadi nggak jauh beda. Tapi di Uniwara kita banyak banget beasiswa teman-teman. Jadi setelah ini bakal beneran ada iklan tentang beasiswa dan gimana sih cara mendapatkan beasiswa, dan konten itu akan segera diupload di YouTube Cyber Team Uniwara teman-teman. Jadi stay on di YouTube Cyber Uniwara dan kalian bakal dapat tentang berita-berita terkini tentang Uniwara juga. Nah, kan tadi mahasiswa udah selesai Pak ya tadi. Mahasiswa ada peningkatan juga, kurangnya mahasiswa di Uniwara itu ada juga. Nah, sekarang kita akan ke dosennya nih Pak. Nah, menurut sudut pandang dari Bapak Sumai sendiri, apakah ada Pak ada peningkatan nggak sih Pak dari dosen Uniwara Pak? Dosen di Uniwara ini kalau kita bandingkan dengan di perguruan tinggi lain itu masih ada loh dosennya itu yang S1. Masih ada Pak? Masih ada. Jadi informasi itu dari mana? Ya dari kementerian. Dari kementerian. Kita sudah lepas landas kalau itu, sudah bebas. Mana ada dosen kita yang S1, tidak ada. Katanya jeruk makan jeruk nanti. Ya. Dosen-dosen kita itu minimal S2 dan sudah sebagian sudah lebih dari 30%, sudah S3. Dan jumlah terbanyak dosen-dosen kita itu termasuk generasi-generasi yang masih punya energi yang besar, ya, sehingga mengikuti perkembangan teknologi informasi itu luar biasa. Dosen-dosen kita secara kuantitas itu lebih dari cukup, ya, lebih dari cukup. Kemudian secara kualitas yang S3 juga sudah banyak. Kemudian yang punya jabatan akademik, ada yang namanya jabatan akademik, dipersyaratkan sebagai dosen itu harus memiliki jabatan akademik. Jabatan akademik itu, ya, jabatan fungsional akademik itu dikeluarkan oleh pemerintah yang sebagai wujud dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, ya, penelitian, pengajaran, pengabdian masyarakat. Nah, kemudian dosen usul itu, dan sudah 90 sekian persen dosen itu sudah memiliki jabatan fungsional akademik. Ini menggambarkan juga kualitas. Artinya persyaratan sebagai dosen itu terpenuhi. Karena tidak semua perguruan tinggi lagi-lagi memenuhi ini. Nah, dosen dari sisi kualitas jabatan fungsional akademik itu juga menggambarkan kualitas dosen. Kemudian dari sisi hibah-hibah penelitian, ya, dosen-dosen kita itu juga setiap tahun ada yang mendapatkan hibah penelitian. Wow. Dari kementerian. Dari kementerian. Yang namanya hibah itu kompetisinya tidak ada negeri, tidak ada swasta.
Ya sama, diperlakukan sama, berkompetisi. Ya, kemudian ada tim seleksi di sana, ada tim reviewer yang mendapatkan hasil seleksi. Nah, setiap tahun baik hibah penelitian maupun hibah pengabdian masyarakat itu dosen-dosen kita dapat. Dan program-program kementerian yang lain seperti kampus mengajar, itu kan peran dosen-dosen juga. Kemudian sebagai penyelenggara diklat kepala sekolah. Nah, itu menggambarkan bahwa kampus ini dipercaya oleh kementerian sebagai kampus yang berkualitas, yang memenuhi standar yang dituntut oleh kementerian untuk diberikan mandat-mandat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tertentu, baik kegiatan secara institusional maupun secara individual yang dilaksanakan oleh dosen-dosen. Ya, gitu. Dosen-dosen kita udah go nasional, teman-teman. Tunggu apa lagi? Ayo segera daftar di Uniwara. Banyak banget loh. Udah go nasional, dipercayanya udah tingkat nasional juga. Banyak beasiswa lagi. Prestasinya juga udah ke nasional juga. Ayo, tunggu apa lagi? Kalau cepat-cepat, bener-bener semakin cepat kalian daftar, semakin banyak peluang kalian akan mendapatkan beasiswa. Nah, tadi kan sudah Pak ya tentang mahasiswa jadi juga dosen. Nah Pak, saya dapat apa ya? Saya dapat berita juga Pak dari saya kan sebagai mahasiswa di PPKN. Nah, katanya Pak, asdos itu dilarang di mana? Asisten dosen memang itu ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Ya, ada ketentuannya. Tentunya siapa yang boleh menjadi asisten dan siapa yang boleh diasisteni itu kan ada aturan mainnya, tidak sembarangan ya. Jadi dosen yang punya kualifikasi tertentu baru boleh ada asisten dosen. Jadi begitu ya. Dan itu memberikan kesempatan juga mahasiswa supaya berkembang gitu ya. Supaya berkembang bagaimana tantangan ketika mengasisteni yang gitu ya. Jadi ya tentunya harus ada persyaratan-persyaratan yang boleh berarti Pak. Boleh. Jadi mungkin ada juga Pak bakal dosen yang bakal menarik saya juga buat menjadi asisten dosen Pak. Gitu Pak. Saya juga siap Pak gitu Pak. Nah Pak, sekarang udah Pak jadi Uniwara itu bakal seperti apa, terus mahasiswanya bakal seperti apa, dosennya juga bakal seperti apa. Nah, sekarang sesuai dari yang tadi saya bilang, Bapak Sugeng ini adalah salah satu pendiri dari Cyberteam. Nah, menurut Bapak Sugeng sendiri nih Pak, gimana sih Pak perkembangan Cyberteam hingga saat ini? Dari awal pertama kali muncul hingga saat ini. Ya, awal-awal memang Cyberteam itu jalannya masih belum jelas, ya terseok-seok, mau arahnya kemana gitu. Itu terseok-seok. Yang jelas dunia kita ini kan sudah perkembangan teknologi digital. Kita harus masuk ke sana. Dunia maya yang kita tidak boleh ketinggalan. Dari sisi itulah maka di kampus ini harus ada tim cyber. Tim cyber. Nantinya jangan hanya sekedar mempublish ya, tetapi bagaimana kita mengamankan tim cyber itu juga mengamankan perangkat-perangkat lunak yang ada di kampus ini ke depan itu bagaimana memproteknya ya, memproteknya itu langkah berikutnya. Tapi sekarang ini bagaimana memanfaatkan teknologi informasi ini melalui tim cyber ini menjadi bagian yang bisa untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas. Karena sekarang dunia itu sudah tidak terbatas lagi. Ya. Dunia itu sudah menjadi satu. Karena kita ngomong sekarang ini sudah bisa sampai di ujung dunia. Ujung dunia juga. Ya, sampai di ujung dunia. Nah, ini perlunya kita yang masuk dunia itu, jangan sampai ketinggalan. Walaupun di daerah, ini kan termasuk kota kecil ya, kota kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa berkembang lebih jauh.
Dan belum tentu semua perguruan tinggi punya tim cyber. Nah ini tim cyber ini selain sebagai tempat untuk mengasah kemampuan mahasiswa di bidang cyber, ya, di bidang cyber, ini juga bermanfaat untuk promosi, untuk mengenalkan kampus, untuk bisa berinteraksi dengan dunia luar melalui tim cyber ini. Nah, kita jangan terbatas mengupload saja, tapi bagaimana kita menyerap informasi-informasi itu yang bisa kita manfaatkan untuk kampus ini. Tim cyber itu nanti ke sana. Produk-produk kampus yang sifatnya digital itu kan juga harus diamankan supaya suatu saat itu menjadi dokumen perjalanan kampus ini. Dan perlu diketahui bahwa dunia digital ini juga bahayanya besar. Ya, selain itu bisa dimanfaatkan untuk kejahatan. Tapi kalau kita sudah ketergantungan kepada yang besar kepada dunia digital ini, itu juga bahaya, perlu diantisipasi. Ya. Tidak sepenuhnya, ya. Kita tidak boleh menggantungkan sepenuhnya. Misalnya sederhana, ketika energi listrik ini mati semua, apa yang bisa kita lakukan? Wah, kembali ke zaman batu sih Pak, ya. Kalau gitu Pak. Hanya listrik aja lah. Kalau listrik ini mati semua di seluruh Jawa Timur aja gitu, nggak usah Indonesia, ya. Jawa Timur aja. Bayangkan, kira-kira dunia ini kira-kira seperti kiamat separuh gitu. Itu benar-benar banyak banget hambatan dari ekonomi juga Pak, terus ke pekerjaan, apalagi kayak Zoom kalau gitu itu benar-benar sudah lah pusing. Apa yang namanya kerja perbankan itu kan juga nggak bisa jalan. Iya benar Pak. Bagaimana orang mau transaksi kalau nggak ada listrik sama sekali. Itu ada ketergantungan pada listrik kan. Nah, belum lagi kalau pencurian data dan sebagainya gitu. Ya, itu kan makanya tim cyber itu arahnya nanti bagaimana bisa mengamankan itu semua. Itu arahnya ke sana nanti. Yeah. Ini kan baru mulai kayak apa, kita ngeliput konten, juga kayak bikin video, bikin itu bagian kecil bagian aja dari cyber team gitu Pak. Wow. Nah, ini Pak, kan cyber team untuk tugas sekarang tuh Pak, kita bikin konten ya, terus kita bikin iklan juga Pak, terus kita juga bikin tentang gimana sih kita harus narik teman-teman mahasiswa untuk kuliah di Uniwara. Kita juga bikin short video, long video juga Pak. Kita juga menjadi menjadi acuan juga teman-teman buat tim cyber bantu dong buat ngeliput teman-teman kayak yang kemarin acara Solvoice ya, acara Solvoice dan sebagainya gitu. Nah tapi kadang kadang tuh kayak kan untuk proses pengeditan video kayak seperti ini Pak, kita kan ini kan kemarin kita udah ngeliput juga, bikin video juga, sekarang kita udah bikin video juga Pak. Nah itu kadang itu Pak lama gitu loh Pak, karena kan isinya cuma satu di cyber team gitu Pak. Sedangkan masih banyak banget di Uniwara tuh yang perlu dikasihkan, yang perlu diperlihatkan pada dunia. Maksudnya eksistensi Uniwara tuh ada gitu loh. Dan eksistensi Uniwara tuh bukan tentang kayak Uniwara sekedar ada, enggak, masih banyak kelebihannya, masih banyak prestasinya dan sebagainya gitu Pak. Yeah. Jadi mungkin bakal ada penambahan lah gitu Pak, nanti di cyber team gitu Pak. Nah, pesan dan saran Pak buat cyber team dari Bapak sendiri. Cyber team harus lebih peka terhadap aktivitas-aktivitas yang layak untuk dipublish. Ya. Karena kami rasakan masih kurang. Masih kurang. Di antaranya adalah prestasi-prestasi mahasiswa, prestasi-prestasi dosen. Itu masih kurang terpublikasikan. Sehingga dianggap biasa-biasa seperti perguruan tinggi tetangga kita. Padahal prestasinya luar biasa banyak banget. Prestasi mahasiswa, prestasi dosen itu luar biasa. Itu yang perlu dipublish. Nah, bagaimana mahasiswa
berprestasi dalam kompetisi-kompetisi macam-macam lah. Itu kan banyak. Itu jarang dipublikasikan. Iya. Ya, itu kekurangannya. Ya, padahal itu kan bisa jadi konten-konten yang ke depan ini ya perlu kepekaan, gitu. Kepekaan untuk ngambil momentum-momentum seperti itu. Ya. Dan juga kita masih ada project lainnya Pak, dan bakal ditunggu nanti bisa dilihat di YouTube saya berarti Pak, dan media sosial lainnya gitu Pak. Nah, tadi kan sudah pesan dan kesan pesan dan kritik dan saran dari Bapak Sugeng dari Ketua PPLPP Bahasa Berarti. Nah, sekarang buat Uniwara tersendiri Pak, dari mahasiswanya, dari dosennya Pak, kesan, pesan dan kesan buat Uniwara Pak, dan kedepannya itu seperti apa Pak? Ya, kita membutuhkan saran dari semua pihak, karena jangan menggantungkan pikiran pada seseorang saja. Ya, ide-ide itu bisa dari siapa saja. Kalau kita dari diskusi-diskusi itu akan bisa berkontribusi bagaimana mengembangkan kampus ini. Kampus ini milik bersama, ya kita kembangkan bersama, tidak menutup ide-ide kreatif, ide-ide yang bagus dari ide-ide yang inovatif dari siapa saja. Nah, seringkali, dan itu gini, kita perlu open mind ya, perlu melihat ke tempat lain. Bagaimana perkembangan tempat lain? Apakah tempat lain itu akan bisa menginspirasi kita, atau justru mandek kita menjadi bangga? Nah, itu harus kita open mind. Bagaimana di tempat lain, itu tergantung kita juga dalam menggali informasi yang kadang-kadang tidak bisa kita lihat, tetapi bisa berupa kebijakan di tempat lain. Itu kan harus komunikasi, harus menggali. Nah itu ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus banyak dapatkan ilmu, dapatkan informasi supaya menginspirasi untuk mendapatkan ide-ide baru. Gitu. Ya, nasihat dari pesan dari Bapak Sugeng itu benar-benar kayak udah universal banget, bukan cuma buat mahasiswa, bukan cuma buat dosen, tapi benar-benar universal untuk Uniwara dan sendiri Pak ya. Nah, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah di penghujung acara nih. Jadi Jadi mungkin Uniwara tuh akan menjadi sesuatu yang benar-benar keren banget. Apalagi di waktu yang dekat kita bakal ketambahan 3 prodi yang itu pun saya baru tahu. Saya sebagai host aja baru tahu bahwasanya kita bakal dapat 3 prodi yang baru. Itu benar-benar wow, kita udah bakal banyak banget bakal banyak banget prodi, bakal banyak banget mahasiswanya juga. Jadi buat teman-teman yang masih ragu untuk daftar di Uniwara, ayo gak usah ragu-ragu lagi. Kita udah benar-benar dosen yang berkualitas Pak ya, mahasiswa yang berkualitas, UKM dan ormawa yang udah banyak banget, tempat kreativitas kalian itu udah banyak banget. Jadi cepat join di Uniwara. Uniwara pendaftarannya udah dibuka Pak ya? Sudah Pendaftaran Uniwara sudah dibuka. Jadi cepat-cepat buat gabung di Uniwara. Nah, kita udah nggak kerasa lagi, kita udah di penghujung acara karena benar-benar asik banget ngobrol sama Bapak Sugeng ini. Jadi saya sebagai host untuk teman-teman pamit undur diri. Terima kasih yang telah menonton, dan terima kasih juga buat Bapak Sugeng yang udah menyempatkan untuk hadir di podcast Uniwara Talk ini. Baiklah, saya Wais Waimi dan Bapak Sugeng pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uniwara Talk, ngobrol bareng Patriot.